Di saat timnas Indonesia memiliki pemain kelas Eropa seperti Jay Itzes, Marten Pas, Emil Audero, dan Mes Hilgers, negara tetangga hanya membanggakan Arif Aiman, Nguyen Tien Linh, dan Chanatip Songkrasin. Sejauh inikah timnas Indonesia saat ini? Coba bayangkan, saat timnas Indonesia bisa menurunkan pemain-pemain yang merumput di Eropa, negara-negara tetangga kita masih sibuk membanggakan nama-nama yang itu-itu saja. Arif Aiman? Oke, dia berbakat. Tapi dia masih bermain di liga lokal Malaysia. Nguyen Tien Linh? Ya, striker tajam, tapi belum keluar dari zona nyamannya di Vietnam. Chanatip Songkrasin? Pernah bersinar di Jepang, tapi kini mulai redup. Sementara itu, Indonesia terus menambah daftar pemain elit, pemain yang terbiasa menghadapi atmosfer stadion besar, tekanan supporter ribuan, dan kualitas permainan level dunia. Inikah wajah baru timnas Indonesia, sebuah tim yang tak lagi mengukur kekuatan dari lingkup ASEAN saja. Sebuah tim yang kini bisa membentuk starting 11 yang berisi pemain-pemain dari liga-liga top luar negeri. Sementara negara lain masih memutar harapan pada nama-nama lama, kita sedang menyusun generasi emas. Mari kita lihat lebih dalam ke dalam skuad Garuda yang saat ini sedang jadi perbincangan hangat seantero Asia Tenggara. Kita mulai dari lini terakhir yang menjadi benteng pertahanan, posisi penjaga gawang. Dan percayalah, timnas Indonesia tidak main-main soal urusan kiper. Di bawah Mistar, nama utama yang kini berdiri tegak adalah Marten Paes. Bukan sekadar penjaga gawang, Marten adalah salah satu kiper terbaik di Major League Soccer, Liga Sepak Bola Utama Amerika Serikat. Saat ini ia membela FC Dallas dan bukan cuma menjadi pemain inti, ia bahkan pernah dipercaya mengenakan ban kapten. Sebuah bukti bahwa kepemimpinan dan kualitasnya tidak diragukan. Tak sedikit momen penyelamatannya menjadi viral, termasuk aksi refleks luar biasa yang membuat banyak mata terbelalak beberapa tahun lalu. Marten bukan hanya kiper, dia benteng yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Lalu, jika Marten absen, Indonesia tetap tenang. Karena di bangku cadangan berdiri nama besar lain, Emil Audero Mulyadi. Emil bukan kiper sembarangan, ia pernah mengenakan jersey Juventus, klub raksasa Italia. Bahkan ia turut merasakan atmosfer juara saat berseragam Inter Milan. Kini, Emil memperkuat Palermo di Serie B, membawa pengalaman dan kelas Eropa yang tak bisa dibeli dengan uang. Seorang pelapis yang kualitasnya justru layak jadi kiper utama di negara manapun di Asia Tenggara. Dan jika kita bicara soal lapis ketiga, Indonesia tetap punya andalan lokal yang tangguh, Hernando Ari. Kiper muda milik Persebaya Surabaya ini dikenal memiliki refleks luar biasa. Bukan hanya sekadar penyelamatan biasa, Hernando beberapa kali menjadi penentu kemenangan lewat aksi gemilangnya saat adu penalti. Ia juga menjadi bagian penting dalam membawa timnas U23 mencapai semifinal Piala Asia tahun lalu. Masih muda, masih lapar, dan mentalnya sudah sekuat baja. 3 kiper, 3 karakter berbeda. Tapi satu kesamaan, semuanya berkelas internasional. Dengan kualitas seperti ini di bawah Mistar, jangan heran kalau tendangan-tendangan dari pemain seperti Arif Aiman, Nguyen Tien Linh, atau Chanatip Songkrasin tak lagi cukup untuk menggoyahkan pertahanan Garuda. Karena sekarang bukan hanya barisan depan Indonesia yang berbahaya, tapi lini belakangnya pun sudah jadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Dan itulah mengapa timnas Indonesia hari ini bukan lagi sekadar tim penuh semangat, tapi tim dengan struktur kokoh dari depan sampai belakang. Sebelum seorang penyerang bisa berhadapan dengan kiper timnas Indonesia yang tangguh, mereka harus melewati tembok baja yang berdiri kokoh di depan kotak penalti. Barisan bek Garuda yang kini menjadi momok menakutkan bagi siapapun. Di lini pertahanan, Indonesia punya nama-nama besar yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas secara taktik.
Salah satu sosok sentralnya adalah Jay Itzes, bek tengah jangkung yang kini jadi andalan sekaligus kapten di klub Serie B Italia, Venezia. Tak sembarangan, performa impresifnya membuat klub-klub raksasa seperti Juventus, AC Milan, hingga Inter Milan dikabarkan mengincarnya. Jay bukan cuma tembok, dia adalah pemimpin yang tenang dan tahu kapan harus bertahan, kapan harus membangun serangan dari bawah. Lalu ada Mads Hilgers, pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini, mencapai lebih dari 171 miliar rupiah. Di usianya yang baru 23 tahun, Mads adalah pilar utama FC Twente di Eredivisie. Gaya bermainnya lugas, agresif, dan efisien. Bahkan klub Serie A seperti Bologna pun sudah mengamati potensinya. Ia bukan hanya masa depan Indonesia, tapi bisa menjadi salah satu bek terbaik di Asia. Di sisi kiri ada Calvin Verdong. Pemain NEC Nijmegen ini dikenal sebagai bek yang sangat konsisten. Bukan hanya piawai dalam bertahan, Calvin juga aktif membantu serangan dari sisi sayap. Umpan silangnya akurat, visinya tajam, dan pergerakannya rapi. Ia adalah pemain serba bisa yang jadi senjata rahasia Indonesia dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu di sisi sebaliknya ada Kevin Dix, seorang bek yang tenang, berpengalaman, dan sangat taktis. Ia baru saja menyelesaikan musim hebat bersama FC Copenhagen dan dalam waktu dekat akan bergabung dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Dix dikenal sebagai pemain yang jago membaca permainan, bahkan dipercaya sebagai spesialis penalti di klub lamanya, bukti bahwa dia punya mental baja dalam situasi paling krusial. Dan jangan lupakan satu nama lokal yang terus menunjukkan kualitasnya, Rizky Ridho. Bek muda asal Liga 1 ini bukan sekedar pelengkap. Ridho punya kecerdasan membaca arah serangan, tenang saat duel 1 lawan 1, dan punya kemampuan distribusi bola yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya bek lokal yang mampu bersaing ketat dengan pemain-pemain Eropa di timnas dan bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang bersama mereka. Tak berhenti di situ, kedalaman skuad Indonesia semakin mengerikan dengan pelapis sekelas Shane Patinama, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. 4 pemain yang di tim nasional lain mungkin sudah jadi starter utama, di timnas Indonesia mereka menjadi cadangan mewah yang bisa masuk kapan saja tanpa menurunkan kualitas permainan. Dengan barisan pertahanan seperti ini, bukan hal berlebihan jika kita katakan bahwa lini belakang timnas Indonesia saat ini adalah salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Mungkin bahkan mulai layak disandingkan dengan tim-tim kuat di level Asia. Kalau kita bicara lini tengah timnas Indonesia hari ini, satu kata yang tepat untuk menggambarkannya, menakutkan. Di posisi sentral, berdiri sosok yang kini dijuluki sebagai profesor lapangan tengah, Tom Hay. Bukan tanpa alasan ia disebut seperti itu. Visi bermainnya luar biasa, umpannya presisi dan keputusannya hampir selalu tepat. Setiap bola yang melewati kakinya seolah memiliki mata, langsung menuju ke kaki striker atau menyisir ke sisi sayap tanpa celah. Ia bukan sekadar gelandang, tapi otak dari permainan Indonesia. Dialah yang mengatur tempo, membelah pertahanan lawan dengan satu sentuhan, dan menciptakan peluang dari ruang yang tak terlihat oleh pemain lain. Di belakang Tom berdiri Joey Pelupesi, gelandang bertahan berpengalaman yang tampil tenang namun mematikan. Dia adalah pemutus serangan, penghancur skema lawan, sekaligus perisai pertama sebelum bola sampai ke lini belakang. Bermain di Eropa selama bertahun-tahun, Joey membawa ketenangan dan kedisiplinan taktik yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan besar. Ia tidak banyak bicara, tapi aksinya di lapangan berbicara lebih keras dari apapun. Lalu ada Ivar Jenner, gelandang muda yang terus mencuri perhatian. Dengan teknik dribbling yang halus, pergerakan dinamis, dan kecerdasan membaca alur permainan, Ivar menjadi pelengkap sempurna untuk dua seniornya. Ia bisa naik membantu serangan, tapi juga cepat turun menutup ruang. Energik, lincah, dan penuh semangat, sosok yang mampu menghidupkan ritme permainan kapanpun dibutuhkan. Dan jika kita melihat ke bangku cadangan,
Timnas Indonesia masih punya pelapis yang kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Ada Nathan Jo Aon, pemain serba bisa yang bisa ditempatkan di lini tengah maupun bek sayap. Lalu Marcelino Ferdinand, gelandang muda kreatif yang bisa jadi pembeda lewat tusukan dan tembakan jarak jauhnya. Ada juga Eliano Reinders, gelandang modern dengan mobilitas tinggi, serta Ricky Kambuaya, gelandang lokal dengan gaya bermain eksplosif dan penuh determinasi. Dengan komposisi seperti ini, lini tengah Indonesia tidak hanya solid dalam bertahan, tapi juga tajam dalam membangun serangan. Dan akhirnya, kita sampai pada bagian paling mematikan dari Timnas Indonesia saat ini, lini serang. Jika lini belakang adalah tembok, maka barisan depan adalah peluru kendali yang siap menghancurkan siapapun yang berdiri di jalurnya. Di sisi sayap ada Ragnar Oratmangoen, pemain dengan kemampuan dribling luar biasa dan keberanian menembus pertahanan lawan. Setiap kali bola ada di kakinya, bek lawan langsung waspada. Ragnar tak hanya lincah, tapi punya insting alami untuk menusuk ke dalam kotak penalti dan menciptakan kekacauan. Dia tipe pemain yang mampu menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya mustahil. Lalu di sisi lainnya, ada Dean James yang baru saja merasakan manisnya trofi KNVB Cup bersama Go Ahead Eagles di Belanda. Dean adalah pemain dengan determinasi tinggi dan kecepatan yang menakutkan. Ia tahu bagaimana mengeksploitasi celah di lini belakang lawan, masuk ke area berbahaya, dan melepaskan umpan maupun tembakan yang mematikan. Energinya seperti tak ada habisnya. Ia berlari, menekan, dan terus menekan hingga lawan kelelahan. Di posisi ujung tombak berdiri sosok yang semakin sulit diabaikan, Ole Romeni, seorang predator kotak penalti. 2 pertandingan, 2 gol, catatan yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia bukan sekedar striker biasa. Ole tahu di mana harus berdiri, kapan harus bergerak, dan bagaimana mengubah peluang kecil menjadi gol indah. Ia adalah eksekutor alami yang bisa membuat pertahanan lawan panik hanya dalam 1 sentuhan. Dan ketika para pemain utama butuh rehat, Indonesia tak kekurangan opsi. Di bangku cadangan ada nama-nama yang siap memberikan ancaman baru. Rafael Struijk, pemain muda yang menjanjikan dan terus berkembang. Egy Maulana Fikri, salah satu talenta lokal yang bisa menjadi pembeda lewat kecepatannya. Ramadan Sananta, striker lokal yang punya kekuatan dan naluri mencetak gol. Serta Hoki Karaka, bomber muda yang punya potensi besar dan terus menunjukkan peningkatan. Barisan penyerang Indonesia kini tidak hanya cepat dan kuat, tapi juga cerdas dan klinis. Mereka bisa bermain langsung, bisa kombinasi pendek, bisa menusuk dari sisi atau menembus dari tengah. Dengan komposisi seperti ini, Timnas Indonesia punya segala yang dibutuhkan untuk menaklukkan siapapun yang berdiri di hadapan mereka. Dan yang lebih penting, semua lini kini terhubung, semua posisi kini solid. Dari kiper, bek, gelandang, hingga penyerang, Indonesia saat ini adalah satu kesatuan yang sangat mengerikan. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola, khususnya perkembangan Timnas Indonesia yang makin hari makin mengerikan.